Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abadan adada khalqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap dewan guru yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap wali santri yang juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku semuanya yang juga mudah-mudahan selalu diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam ini kita masih diberikan rahmat, barokah, taufik, ridho beserta hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di pondok tercinta kita ini, Pondok At-Tiqyan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang kami hormati, mengawali prakata kami mewakili daripada pengurus Yayasan Al-Muhajirin, kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya, baik itu dari dewan guru, dari wali santri, dari segenap anak-anakku santri, wan dan santriwati yang bersama-sama pada kesempatan ini mensukseskan acara Gebyar Panggung Gembira yang alhamdulillah kita laksanakan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan dari awal sampai nanti selesai acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk semuanya. Dan tentunya kami dari pengurus yayasan ada kekurangannya semuanya, ya. Kami belum bisa untuk memberikan motivasi yang lebih-lebih lagi. Untuk itu kami mewakili kepengurusan yayasan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, wali santri, semuanya sehat? Sehat semuanya ya, sehat lahir batin, sehat duitnya, sehat kantongnya, ya semuanya sehat. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur. Kami selalu sampaikan kepada para dewan guru bahwasanya dilaksanakan untuk panggung gembira seperti ini, semakin tahun kami harapkan bisa semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan panggung gembira ini yang sudah ketiga kalinya ya. Sudah ketiga kalinya pelaksanaan panggung gembira ini, ya.
sudah semakin bertambah inovasinya, semakin bertambah baik. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun ini. Saudaraku, untuk itu mari kreasi-kreasi seni dari anak-anak santri kita selalu bisa motivasi bagaimana supaya anak-anak kita semakin hari bisa mempunyai kreasi yang lebih baik dalam penampilan di waktu-waktu yang akan datang. Kita mohon motivasinya, baik itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, supaya anak-anak kita bisa semakin baik dalam menampilkan kreasi panggung gembira di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, mari sekali lagi kami selalu sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu setiap ada kesempatan bahwasanya anak-anak kita, santriwan dan santriwati yang ada di Atiyan ini begitu sungguh luar biasanya, baik itu semangatnya untuk belajar, baik itu sopan santunnya, baik itu istiqomahnya, dan juga kegiatan-kegiatan hariannya, ya, begitu anak-anak ibu dan bapak ketika dititipkan kepada kami di pondok pesantren ini, ya, amanah daripada Dewan Guru sedikit demi sedikit bisa melaksanakan apa yang menjadi program di pondok ini. Untuk itu kepada bapak dan ibu, mari motivasinya bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa semakin kerasan berada di pondok At-Tibyan ini. Walaupun mungkin ada di antara anak-anak kita yang mungkin ada yang nangis, ada yang mungkin 1-2 orang kemarin beberapa waktu yang lalu meninggalkan pondok ini yang tanpa pamit, ada yang ketika saya berada di sini lihat kontrol di sini, kenapa anak itu nggak pergi meninggalkan ini, ya, meninggalkan pondok ini, sehingga para guru harus mencari kemana anak-anak kita ini. Tetap para Dewan Guru tanggung jawab ketika dititipkan di sini anak kita dimanapun misalkan ada sesuatu, kita akan insya Allah akan tanggung jawab. Untuk itu semuanya itu perlu kerjasama antara wali santri dan Dewan Guru pondok pesantren ini. Mari kita bahu-membahu, mari kita bersama-sama kerjasama supaya anak-anak kita semakin hari semakin kerasan di sini, semakin hari semakin baik di sini. Anak-anakku sekalian, kita juga ingat ketika anak-anak baru berada di sini beberapa waktu yang lalu, ketika baru lulus SD dititipkan di pondok di sini, anak-anak masih pada meler, ada yang mungkin terlalu masih kecil, namun setelah berada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa melihat semua anak-anak kita perkembangannya sudah luar biasa, ya. Maka dari itu mari sekali lagi yuk kita saling bersama-sama motivasi kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa semakin rajin belajar di sini, semakin semangat di sini, semakin kerasan di sini, sehingga sampai akhir nanti. Dan alhamdulillah hari ini sekaligus tadi pelepasan anak kelas 12, ya. Anak kelas 12 tadi alhamdulillah semuanya punya prestasi yang luar biasa. Anak-anak yang baru lulus pertama kali tahun ini, insya Allah kita beberapa waktu yang lalu sebelum ujian sudah kami sampaikan kalau memang pengen kuliah, kami arahkan kepada anak-anak kita mau kuliah kemana. Para Dewan Guru juga akan memberikan fasilitas untuk membantu semuanya, begitu Pak, ya. Insya Allah semuanya akan kita bantu jikalau anak-anak kita ingin meneruskan. Dan kepada anak-anak kita yang sudah lulus ini kami ucapkan selamat, ya.
yang ada yang ingin kuliah, ada yang ingin kerja, monggo, karena kondisi sesuatu yang ada di tempat tinggal masing-masing kita tidak tahu. Untuk itu kepada anak-anakku yang sudah lulus yang ingin kuliah, tetap semangat. Insya Allah kalau sudah selesai kuliah, kami sampaikan kepada Dewan Guru di tempat di sini, anak-anak kita yang sudah lulus bisa mengajar di sini, untuk mengabdi di sini, untuk meneruskan perjuangan para guru yang ada. Akhirnya ini yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf untuk semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus Yayasan Al-Muhajirin, Bapak Dimas Kun, atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Al-Tibian, Bapak Denny Suginta SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke tambak beli beras, tak lupa beli minyak. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang, Al-Ustadz Purwanto SAG, dan yang mewakili dari yayasan yaitu Ustadz Dimas Kun. Yang saya hormati Mudirul Mahad Pondok Pesantren Atibian Ustadz Ali Masur STH YMUD. Yang saya hormati Komite Pondok Pesantren Atibian Bapak Syukur. Yang saya hormati para santriwan santriwati, mohon maaf, yang saya hormati wali santri Pondok Pesantren Atibian. Yang saya hormati para asatidz wal asatidah, wabil khusus panitia penyelenggara kegiatan haflah dan haflah takharuj dan panggung gembira. Hadirin Bapak Ibu para santri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan haflah pelepasan santri kelas 12 dan panggung gembira, dimulai dari siang tadi pukul 1 dan kita berlanjut pada malam hari ini. Insya Allah tidak sampai tengah malam seperti tahun yang lalu, kita batasi sampai pukul 10 malam. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke tambak beli beras, tak lupa beli minyak. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang, Al-Ustadz Purwanto SAG, dan yang mewakili dari yayasan yaitu Ustadz Dimas Kun. Yang saya hormati Mudirul Mahad Pondok Pesantren Atibian Ustadz Ali Masur STH YMUD. Yang saya hormati Komite Pondok Pesantren Atibian Bapak Syukur. Yang saya hormati para santriwan santriwati, mohon maaf, yang saya hormati wali santri Pondok Pesantren Atibian. Yang saya hormati para asatidz wal asatidah, wabil khusus panitia penyelenggara kegiatan haflah dan haflah takharuj dan panggung gembira. Hadirin Bapak Ibu para santri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan haflah pelepasan santri kelas 12 dan panggung gembira, dimulai dari siang tadi pukul 1 dan kita berlanjut pada malam hari ini. Insya Allah tidak sampai tengah malam seperti tahun yang lalu, kita batasi sampai pukul 10 malam. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah makan sore Bapak Ibu semua? Sudah? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah sebagian mungkin wali santri menyaksikan pelepasan kegiatan pelepasan kelas 12 ya, dan pada malam hari ini kita melanjutkan dengan kegiatan panggung gembira atau pentas seni santri Pondok Pesantren Atibian. PG atau panggung gembira tadi betul disampaikan oleh Kasepuhan bahwa ini adalah PG yang ketiga. Tujuannya adalah untuk mengasah, mengembangkan kreativitas, inovasi para santri Pondok Pesantren Atibian. Ya, karena kalau santri tidak diberikan ruang, sarana untuk mengembangkan kreativitasnya, inovasinya, ya, maka itu akan terhambat, ya, tidak tersalurkan Bapak Ibu semua. Sehingga naudzubillah kalau di luar itu akan larinya kepada hal-hal yang negatif gitu. Sisi lain juga PG ini akan bermanfaat, yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat para santri ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua akan melihat putra putrinya tampil di atas panggung ini. Namun mohon maaf, tidak semua santri satu persatu ya menyampaikan penampilannya. Mungkin ada yang sifatnya klasikal, ada yang sifatnya mungkin individual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kami harapkan adalah Bapak Ibu mengapresiasi ya apa yang ditampilkan oleh putra putri Bapak Ibu semua ya. Oleh karena itu kami juga menyiapkan wadah apresiasi untuk, kalau orang sini mungkin bilangnya nyawer lah begitu ya, wadah apresiasi ya kepada para putra putrinya yang tampil di sini. Silahkan nanti bisa dikumpulkan di kardus yang sudah disiapkan oleh para santri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Pondok Pesantren At-Tibyan ini sudah berdiri kurang lebih 6 tahun, dan tahun ini adalah tahun kali pertama meluluskan untuk tingkat SMA. Untuk tingkat SMA, saya singgung sedikit, ada di antaranya dari 13 tersebut ada 50%-nya yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya, ya, ke perguruan tinggi. Bahkan pondok itu sudah melakukan kerjasama Bapak Ibu semua, di antaranya adalah ke Bina Bangsa, kemudian ada yang ke Depok, ada yang ke Jakarta, dan itu gratis, ya. Di antara yang ke Bina Bangsa itu juga, ya, kemarin itu biaya pendidikannya gratis, paling juga untuk pribadi jas alma mater gitu, kurang lebih ya 2 jutaan, tapi selebihnya itu gratis. Dan ada apa namanya, PIP, ya, itu kurang lebih 5 juta dalam 1 semester. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua, para santri yang melanjutkan dari tingkat SMP ke SMA Islam At-Tibyan, kita berupaya untuk mendorong putra putri para santri untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, terutama adalah perguruan tinggi, yang mudah-mudahan ya salah satunya yaitu bisa mengurangi biaya atau ada yang bisa kerjasama dengan secara gratis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan mungkin bagi yang kehujanan masuk ke dalam tenda. Jika kurang kursi, nanti mohon untuk panitia menyiapkan kursi. Yang di lab boleh silakan dikeluarkan. Bapak Ibu, bahwasanya SMP Islam At-Tibyan sudah bisa bersaing dengan sekolah SMP sekitar Tibin. Tahun ini SMP Islam At-Tibyan itu mendapatkan bos kinerja, ya, Pak Kesepuhan, alhamdulillah, ya, bos kinerja Bapak Ibu semua. Bos kinerja itu hanya diberikan kepada sekolah yang prestasi, di antaranya adalah nilai rapot sekolahnya itu hijau semua. Bapak Ibu bisa lihat di kantor guru terpampang rapot sekolah SMP Islam At-Tibyan hijau semua. Ada 6 indikator. Itu sebuah kebanggaan bagi kami, ya. Alhamdulillah kami sudah bisa bersaing dengan sekolah SMP N1, ya, Kibin misalnya, ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan merasa pesimis lah, masuk pondok At-Tibyan nanti jadi apa? Tidak Bapak Ibu, insya Allah kami mampu bersaing. Ketika ada lomba-lomba, kita ikut sertakan. Saya sering share di komite, ya, lomba-lomba yang diikuti oleh para santri yang tingkat kabupaten, baik silat, ya, ataupun misalnya literasi, numerasi, OSN dan sebagainya. Adapun juara tidak juara, ya, itu kembali kepada santri. Yang jelas dari pihak sekolah kita berupaya mendorong semaksimal mungkin agar kemampuan santri bisa bersaing di tingkat kabupaten, bahkan mungkin bisa ke tingkat provinsi Banten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu pada kesempatan malam hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, ya, untuk Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Deni Suginta SPDI atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Komite SMP Islam At-Tibyan sekaligus penyerahan kenang-kenangan untuk Pondok Pesantren At-Tibyan kepada Bapak Syukur. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Purwanto, juga
Bapak Dimas Kun dan tamu-tamu lainnya. Juga teman-teman wali santri, khususnya ini yang hadir yang banyak ini kelas 9 ini. Tidak banyak yang kami sampaikan pada malam hari ini. Yang jelas kami hanya berterima kasih kepada SMP Pondok Pesantren Atibian ini yang telah mendidik putra-putri kami sampai saat ini. Dan apabila ada kesalahan dari wali santri ataupun dari anak-anak kami juga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maju ke panggung utama. Pada Bapak Ketua Komite SMP Islam Atibian yang menyerahkan kenang-kenangan untuk Pondok Pesantren Atibian. Acara selanjutnya yaitu penampilan. Penampilan pertama yaitu drama santri dari santriwan kelas 10 dan kelas 7 SMP. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mempersembahkan sebuah drama tragedi dengan judul Asal-usul Syariat Kurban dalam Islam. Andi Nurdian sebagai Nabi Ibrahim, Tubagus Jidan sebagai Siti Hajar, Ahmad Rifki sebagai Malaikat Jibril, Ahmad Fikri sebagai Nabi Ismail, Yuda Rama sebagai Iblis, Muhammad Fajri sebagai Iblis. Selamat menyaksikan. Dikisahkan Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sudah lama menikah, namun tak terjadilah percakapan antara Nabi. Wahai istriku, sekian lama kita menunggu, belum kunjung dikaruniai seseorang anak. Padahal aku sungguh mengharapkannya. Lalu bagaimana pendapat engkau? Wahai Ibrahim, hampir semua ini kita berserah diri kepada Allah, sabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sudah ketentuan Allah. Maka kita sebagai hambanya agar bisa bertawakal dengan berserah diri kepadanya. Setiap hari, setiap waktu, Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang selama ini ia idam-idamkan dan diberi nama Ismail, atau yang kita sekarang dikenal adalah Nabi Iya, Ismail. beri tepuk tangan untuk penampilan drama. Yang mau memberikan apresiasi silakan untuk maju ke depan boleh. Allahu Akbar. Segala puji bagi Engkau, Allah yang telah mendengar mengijabah doa hamba. Wahai istriku, selama ini yang kita idam-idamkan telah dikabulkan oleh Allah. Ini adalah titipan dari Allah. Maka kita harus menjaga, merawat, mendidik supaya besar kelak menjadi anak yang soleh. Wahai Ibrahim, hampir semua ini kita berserah diri kepada Allah, sabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sudah
penentuan Allah, maka kita sebagai hambanya agar bisa bertawakal dengan berserah diri kepadanya. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak yang baik. Nabi Ibrahim pun sangat menyayangi Ismail. Ya, sesungguhnya engkau terlihat begitu lelah dan wajahmu sedikit pucat. Apakah kamu baik-baik saja, wahai ayahku? Wahai anakku, sesungguhnya ayah baik-baik saja. Hanya saja ayahmu butuh istirahat. Saya bikinin kopi ya, atau air putih saja. Tidak usah wahai anakku, ayah mau langsung istirahat saja. Nabi Ibrahim pun istirahat dengan rasa senang dan gembira terhadap kepribadian yang ditunjukkan oleh anaknya Ismail. Merasakan puncak kegembiraan, Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut datang melalui mimpinya yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya kesayangannya Ismail. Datanglah seorang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim, aku datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan engkau untuk menyembelih putra kesayanganmu, yaitu Ismail. Sembelihlah, sembelihlah, wahai Ibrahim, sembelihlah. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manati anni azbauka fanzur mada tara. Qala ya batif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Seketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Pada saat itu Nabi Ibrahim terdiam dan merenungi mimpinya. Seakan belum yakin bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Ia termenung selama beberapa hari sampai mimpi datang ketiga kalinya. Ia yakin bahwa itu benar-benar perintah Allah, meskipun terasa sangat berat tapi harus dijalankan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Apakah benar ini dari Allah? Jika benar, maka aku harus sampaikan kepada Ismail. Semoga Ismail menerima atas pengetahuan ini. Nabi Ibrahim pun datang menemui anaknya Ismail dengan bahasa yang halus dan penuh kesabaran dan tanpa paksa sedikit pun. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi kepadanya Ismail bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Wahai anakku, sesungguhnya ia mendapatkan perintah dari Allah, yang dimana perintah ini melalui mimpi ayah ketiga hari ini. Allah memerintahkan apa pula engkau, wahai ayahku? Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, wahai anakku Ismail. Lalu bagaimana pendapat engkau? Wahai ayahku, jika benar itu perintahkan oleh Allah, maka tunaikanlah perintah tersebut kepadaku. Insya Allah mendapatiku yang termasuk hamba yang sabar. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Ismail bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat di mana perintah Allah akan mereka tunaikan, yaitu Nabi Ibrahim akan menyembelih putra kesayangannya. Wahai anakku, kau sudah siap? Sudah siap, ayah. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail berangkat
menuju tempat di mana Ismail akan disembelih. Di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan Ismail, setan dan iblis berusaha merayu Nabi Ibrahim untuk menggagalkan niatnya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak tertipu dan ia tidak tergoyahkan sama sekali. Wahai Ibrahim, sadar kau sudah salah langkah. Namun jangan kau teruskan. Kasihan anakmu. Wahai Ibrahim, sadarlah, sadarlah. Hai Ibrahim, bukankah engkau yang ingin memiliki seorang anak? Ini anak kesayanganmu dan anak yang engkau cintai. Kasihan anakmu. Apakah kau tega dan dia tidak salah apa-apa? Wahai iblis dan para sekutunya, berputus asalah kalian karena aku tidak membatalkan niat ini. Ini adalah perintah dari Allah, maka aku harus menunaikannya. Minggir. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail pun sampai di tempat di mana akan dilaksanakan penyembelihan terhadap Ismail, dan mereka pun langsung mengambil prosesi penyembelihan. Ismail sudah berbaring di atas pasir dan pelipis dan sudah berada di hadapan Nabi Ibrahim dan siap untuk disembelih. Wahai anakku, berbaringlah. Taruhlah kain putih di wajahmu. Lalu, bukalah wahai anakku. Bismillah. Seketika datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu sebentar, wahai Ibrahim. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami gantikan anak itu dengan sembelihan yang besar. Akhirnya Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih dan diganti dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Inilah hasilnya. Sekian drama tragedi dari kami. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Hikmah dari kisah ini adalah suatu ketaatan cinta kepada Allah dan atas segalanya. Kedua, kesabaran akan menolong sesama, akan menolong semua pekerjaan. Ketiga, seorang anak harus taat kepada orang tua. Yang terakhir, sesama manusia senantiasa harus saling menyayangi dan dilarang saling membunuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan drama. Penampilan selanjutnya yang akan dibawakan oleh santriwan-santriwati kelas 9, yaitu identifikasi tamyiz kepada santriwan-santriwati kelas 9. Kami persilahkan. Tarkib kalam ada dua, satu jumlah mubtadaiyah, dua jumlah fi'liyah. Tarkib bainatul kalam mumayyaz tamis
akat taukid, fi'il maf'ul mutlak, fi'il maf'ul fi, dan juga fi'il maf'ul min ajli, fi'il maf'ul ma'a, mustasna minhu, mustasna minhu, mustasna isim fa'il maf'ul bayinat, isim masdar maf'ul bayinat, isim maf'ul fa'il bayinat. Unsur kalam jar majrur dzaraf majrur fi jar musaila mausul sila mudaf ilaih mausul sifat agar madur yang terakhir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada kesempatan malam ini kita dari kelas 9 akan menampilkan cara cepat baca kitab kuning dengan metode tamyiz yang alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mencapai tamyiz yang ketiga, di mana tamyiz yang ketiga sudah dalam versi tarkibnya. Tahun demi tahun alhamdulillah semakin tahun kian meningkat. Semoga saja dengan pembekalan kitab kuning metode tamyiz ini, anak-anak bisa membawa keberkahan ya, di dalam kehidupannya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk penampilan pertama yaitu oleh Ananda Muhammad Yusuf Maulana, dipersilahkan untuk maju untuk membacakan kitab Fathul Qorib. Silakan dibuka halaman 6. Faslun tentang walladzi yujibul ghusla. Ya, silakan dibaca. Faslun walladzi yujibul ghusla sitatu asya thalathatun tashtariku fiha rijalu wa nisa'u wa hiya iltiqaul fitanaini wa inzalul mani wal mautu wa salasatun tuhtasu biha nisa'u wa hiya al-haidu wa nifasu wal wiladatu. Faslun wa tabi alladzi jumlah mubtada yang menjadi mubtada berupa mausul silih, silihnya berupa jumlah fi'il fil mudhari dhamirnya huwa maka saling jadi fa'il jika muzakkar, jika tidak menjadi maf'ul. Al-ghusla maf'ul sitatu asya'a bainatul kalam sitatu mubdal mumayyaz asya'a tamis salah satu jumlah mubtada yang menjadi mubtada berupa nakirat astariku jumlah fi'il fil mudhari dhamirnya hiya maka saling jadi fa'il jika muannas, jika tidak menjadi maf'ul. Fiha maf'ul arijalu fa'il wa huruf ataf ka rijalu anisau fa'il wa huruf ataf ke salah satu ahya jumlah mubtada yang menjadi mubtada berupa domir iltiqaul khitana ini badal istimal wa huruf ataf ke iltiqaul khitana ini inzalul mani badal istimal wa huruf ataf ke iltiqaul khitana ini al maut badal istimal wa huruf ataf ke salah satu jumlah mubtada yang menjadi mubtada berupa nakirah utasu jumlah fil mudhari dhamirnya hiya maksudnya menjadi fa'il jika muannas, jika tidak menjadi maf'ul. Biha maf'ul anisa'u fa'il wa huruf ataf ke salah satu hiya jumlah mubtada yang menjadi mubtada berupa domir al haidu badal istimal wa huruf ataf ke al haidu anifasu badal istimal wa huruf ataf. Iya, tepuk tangannya. Wadan alladzi orang yang yujibu mewajibkan al-ghusla pada mandi sitatu asya'an 6 perkara salah satu 3 dari 6 tasdariku berserikat via di dalamnya arijalu laki-laki wadan
Anisa'u perempuan, wadan hiya yaitu iltikaul kitaina ini bertemunya dua khitan, wadan inzalul mani keluarnya mani, wadan al mautu mati, wadan salah satu 3 dari 6 tutasu diususkan biha dengannya anisa'u bagi perempuan, wadan hiya yaitu al haidu haid, wadan anifasu nifas, wadan al wiladatu darah wiladah. Oke, mana tepuk tangannya kepada ibu? Masya Allah. Silakan yang mau Iya. berikan apresiasinya untuk Lancar bangetnya Fasihah. Oke, baiklah sebelum ditutup, saya izin bertanya Ucup. Iya, panggilan sehari-hari ya, mohon maaf Ibu. Di sini ada lapat tashtariku. Tashtariku kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sulasi majid apa mujarod? Mazid. Warna? Warna kedua bab kedua. Warna kedua bab ke? Dua. Sama dengan? Ijtama yajtami'u. Ijtama yajta. Silakan ditasrif. Istaraka yastariku, istarik, mustarikun, mustarokun, mustarokun, mustarakun, istirakun, istirakun. Oke, fi'il mudhari'nya gimana tasrifnya? Yastariku, yastarikani, yastarikuna, tastariku, tastarikani, yastarikna, tastariku, tastarikani, tastarikuna, tastarikina, tastarikani, tastarikna, astariku, nastariku. Oke, baik cukup. Oke, keterangan di yakulunya gimana? Mudhari'an sim bi hurufin ati haitsu lima syuril ma'ani tafi. Alfiahnya? Bitafa altawa ta sayaqali wa nuni aqbila nafilu yang jali sawa Oke. harbika hal wa fi walam fil mudhari'u ya lilam kayasa. Iya, mana tepuk tangannya? Masya Allah. Oke, cukup. Masih bab ini ya. Padli boleh silakan maju Padli. Oke, bisa dilihat di kitabnya. Saya izin bertanya kalimatnya. Al-khitana ini kalimat apa Padli? Al-Ma'rifah. Kalimat Al-Ma'rifah cirinya? mempunyai dua arti. Mempunyai dua arti. Sama berawalan alif lam. Berawalan alif lam. Berawalan alif lam. Oke. Gimana keterangannya? Fam atasnya tu fatur fa bila alifi wa tusawwa fadu bilahi. Maka adapun isim tasnya yang dirafa'kan dengan alif dan dinasabkan dan dijelaskan dengan ya. Oke, cukup. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Oke, baiklah lanjut. Yang kedua yaitu Adinda Aulia Utami, dipersilahkan. Silakan buka halaman 26. Babnya bab sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faridu shaumu arba'atu asya an-niyatu wal imsaku anil akli wa syurbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujub siamu siami salatu asya al-islamu wal bulugh wal aqu wal qudratu ala shaumi. Wa tanda baca syaraitu jumlah mubtada yang menjadi mubtada wujub siam
Khabar berupa mudah pun nilai nakirul marifat salat sya'a memayai tamiz al-islamu fa'il wa tuhmatukal islamu al-bulugu fa'il wa tuhmatukal islamu al-aqul fa'il wa tuhmatukal islamu al-qadru fa'il ala sawmu maful berupa jar majrur. Wa dan syariatu syarat-syarat wujub busyami wajib puasa salat sya'a ada 4 perkara al-islamu yaitu Islam wal bulugu dan balik wal aqul dan berakal wal qudratu dan mampu ala sawmi atas puasa. Oke, baiklah. Pertanyaannya, kita puasa syara itu wujubus siyami. Wujubun kalimah apa? Isi masdar. Isi masdar. Majid mujarad. Mujarad. Bab ke? 2. Bab kedua sama dengan? Doroba. Silakan ditasrif. Wajib wajibun maujibun ijabun wajibun. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Masih dengan bab yang sama. Mohon dilihat Adinda Zakiyatun. Silahkan. Di sananya di kitabnya dilihat. Ini apa Bapak Ibu namanya? Demam panggung. Iya, harap dimaklum. Santai ya, relax ya. Fokus. Coba cek dulu. Aduh, Masya Allah, bisa ya. Deketin ya. Iya, gitu. Oke, baiklah. Di situ ada lafaz syara itu. Syara itu kalimat apa sih nih? Kalimat mutada. Kalimat apa? Mutada. Kalimat itu kedudukan. Coba kalimat. Nakiro. Refleks. Hah? Isim nakiro. Yakin? Iya, cirinya apa? Karena jamak taksir. Iya. Oke, kalau misalkan jamak taksir, gimana lagunya? Adapun perubahan jamak taksir itu semua ada 6. Yang pertama sakal fakor, yang kedua ziyadah fakor, yang ketiga nakis fakor, yang keempat sakal ma'a ziyadah, yang kelima sakal ma'a nakis, yang keenam sakal ziyadah ma'a nakis. Oke, cukup. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Satu lagi. Nindi boleh, silahkan. Nini lanjutin yang tadi, wujubun tadi kalimat apa? Khobar. Kalimat. Isim masdar. Oke, kedudukannya jadi? Khobar. Iya, kedudukannya jadi khobar ya. Tadi belum ditasrif sama Aul, katanya isi masdar. Coba tasrif isi masdarnya. Wajibun 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 wajibun. Oke, baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Next, satu lagi lah ya, satu lagi yang perempuannya. Wah, Ica, jawabnya boleh, silakan Ica. Ica, Asyami, kenapa dibaca Asyami? Enggak Asyamu, enggak Asyama? Karena menjadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dari mana? Wujubun. Oke, berarti wujubun mudhof, Asyami mudhofun ilaih. Oke, Asyami kalimat apa emang, Ca? Isim. Isim apa? Isim al-ma'rifat. Cirinya? Berawan alif lam. Iya, emang isim ma'rifat ada berapa? Ada 5. Tolong sebutkan. Isim domir, isim alam, isim mubham, isim alif lam, isim mausul. Oke, baiklah, cukup. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Satu lagi yang baca kitab kuningnya. Silakan Alif.
Ananda Alif. Silakan dibuka halaman 23. Silakan dibaca wa amazuru. Bismillahirrahmanirrahim. Mazara fatajal zakata fi bisalah syaitu an yakuna mimma jarahu adam min an yakuna qatan dasuran wa an yakuna saban wa khamsata rasulun laki sirran alaiha wa tabi'a murwani azru jumlah dari berupa marifat wa rumma dari khabar berupa jumlah fil ala zakatu menjadi berupa marifat yang menjadi maf'ul berupa jadi majar bisalah syaitu menjadi khabar berupa mazdamis an yakuna jumlah dari berupa masdar awal mimma menjadi maf'ul berupa jadi majar ya jarahu menjadi fa'il berupa jumlah fil fa'il menjadi maf'ul berupa dhamir alladhi menjadi fa'il berupa marifat wa madhufan yakuna jumlah menjadi berupa masdar awal pada mudzakkar menjadi maf'ul berupa mustamis wa madhufan yakuna jumlah menjadi berupa masdar awal nisab menjadi maf'ul berupa nakira wa tabi'u jumlah menjadi berupa dhamir satu asuk menjadi khabar berupa mustamis dan madhuf la huruf kisra menjadi maf'ul berupa nakira alaihi menjadi maf'ul berupa hal wa mazarun ada beberapa kebun pada jibu maka wajib zakat di dalamnya bisalah syarat yaitu dengan 3 syarat. An yakuna hendaknya dalam lima dari apa yang tanaman yang ditanam ada min oleh manusia. Wa yakuna hendaknya adalah kuatan dasar makanan pokok yang bisa disimpan lama. Wa yakuna dan hendaknya nisab wa khamsatu awsaqin yaitu 5 awsaq. Laki sira tidak ada kuat lain padanya. Baik. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Masya Allah, sat-sat banget ya. Relax, santai dulu. Di sini ada lafaz an yakuna. Yakuna kenapa dibaca yakuna? Enggak nu, enggak ni. Karena kata beramil nasab kan yang sebab pemulaban. Oke, coba kolomnya dibaca. Hendaknya lantakan dan kalau demikian hendaknya lantakan dan kalau demikian supaya hatta sehingga. Oke, cukup. Gimana keterangan di amilnya huruf an? Anu ila khamisan harfun tansibun tinggal mudir wa arba'atu ahruf fi anwalan wa qawaizan. Oke, yakuna kalimat apa? Kalimat fil mudhari. Majid mujarrad. Mujarrad. Binanya bina? Bina ajwab wawi. Bina ajwab wawi. Iya, gimana sih gotnya tasrif? Kana yakunu kun kainun makunun makunun mikuanun. Fil mudhari'nya? Yakuna takuna Oke, mana tepuk tangannya? Masya Allah. Oke, cukup, silahkan Alif, terima kasih banyak. Satu lah jelas ya. Bayu, ada Bayu, silahkan maju Bayu. Masih tentang pasal yang sama. Bayu mau satu. Iklan dulu Bapak Ibu ya. Jangan serius ya. Jangan terlalu tegang, santai Bayu. Ada satu ausakin satu kalimat apa? Kalimat adat madud. Adat ma'dud. Satu ausakin kedudukannya jadi apa sih Bayu? Mumayyiz tamis. Mumayyiz tamis. Gimana coba lagunya? Ciri-ciri tamis jumlahnya ada 4. 1 nakiro, 2 berirob nasab, 3 harus tahu artinya, 4 menjelaskan mumayyiz yang mubham. Oke, cukup. Iya, baik. Terima kasih banyak. Silakan balik ke tempat. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, pada penampilan ini tidak bisa menampilkan seluruhnya. Masya Allah, ini angkatan terbanyak ya. Jadi kita bingung kalau misalkan menampilkan semua. Boleh Bapak Ibu di rumahnya ngaji kitab sama anaknya. Iya, silakan dibuka-buka. Ya, insya Allah, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf dari kita. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alat identifikasi tamyiz dari kelas 9. Kami ucapkan terima kasih. Penampilan selanjutnya yaitu Sorof dari kelas 8 SMP Islam Atibian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 8 akan menampilkan Nazom Sorof. Tasbih perubahan suatu kalimat ditinjau dari segi makna kalimat. Tasrif ada 35 babnya, membahas sama wajan fiilnya. Fiil itu ada 2 bagiannya, fiil sulasi dan rubai. Rupanya fiil sulasi itu 3 hurufnya, fiil rubai itu 4 hurufnya. Fiil sulasi ada 2 macamnya, sulasi mujarad dan majid namanya. Sulasi mujarad ada 6 babnya, kita bahas semua wajannya. Fatadama dari fa'ala yaqulu, mawjudnya seperti nasara yang suruh. Wajan ini muta'adi faidan, nasara zaidun amrun itu contohnya. Tetapi terkadang lazim faidahnya, kharaja zaidun itu lazim contohnya. Yang akan ditampilkan oleh persembahan kelas 9 SMP Islam Atibian kepada santriwan-santriwati kelas 9. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala
depan? Boleh. Ya. Silakan dari belakang ibu-ibu. Bergantian ya, bergantian. Jangan berdesakan. Bergantian. Boleh yang ada di kardus boleh. Kalau sudah pada. Ya silakan yang mau di kardus boleh, yang di atas panggung juga boleh. Silat yang akan dibawakan oleh Muhammad Fajri dari kelas 10, Kenzi dari kelas 7, Alif Purnama dari kelas 8, dan Yusuf Fahmi dari kelas 8 yang telah meraih medali emas dan perak tingkat Provinsi Banten. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kelas 7. Silakan yang ingin menyawer, mohon tidak untuk naik ke panggung ya Bapak Ibu ya. Khawatir terkena serangan silat. Pencaksilat adalah ekstrakurikuler yang ada di SMP Islam At-Tibyan dan juga SMA Islam At-Tibyan. Perlu Bapak Ibu ketahui, pencaksilat di SMP Selamat Tibian sudah meraih medali emas dan perak pada tingkat Provinsi Banten. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan pencaksilat kita.
dari tingkat SMP dan SMA Islam At-Tibyan yang akan dipandu oleh Ustadz Rihal. Kepada Al-Ustadz Rihal kami Baik, selanjutnya yang kedua kepada Ustadz Dimas Kun. Selanjutnya yang ketiga kepada Al-Ustadz Purwanto. Ya, silakan untuk berfoto bersama dulu. Nilai terbaik juara 3 diraih oleh Nur Safitriani. Kepadanya dipersilahkan untuk menaiki podium. Juara 2 nilai terbaik diraih oleh Putri Nur Aisyah. Dan juara pertama nilai terbaik kelas 10 SMA diraih oleh Adelia Ainun Nisa. Kepadanya dipersilahkan untuk menaiki podium. Baik, selanjutnya untuk Pak Hadromi. Untuk memberikan piagam penghargaan berupa sertifikat dan piala.
Boleh difoto terlebih dahulu. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya nilai terbaik dari kelas 11 SMA Islam At-Tibyan. Juara 3 diraih oleh Ukhtina Isna Salsabila. Kepadanya dipersilahkan untuk menaiki podium. Selanjutnya juara 2 nilai terbaik kelas 11 SMA Islam At-Tibyan diraih oleh Adila Marfa Maulida. Kepadanya disilahkan untuk menaiki podium. Dan juara pertama dengan nilai terbaik diraih oleh Ukhtina Putri Ulia Aziza. Kepadanya dipersilahkan untuk menaiki podium. Kepada Bapak Denny Suginta SPDI untuk menyerahkan piagam penghargaan berupa sertifikat dan piala. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nilai terbaik ijazah kelas 12 lulusan perdana tahun 2024-2025. Juara 3 nilai terbaik diraih oleh Ika Rizma Komala. Kepadanya diperkenankan untuk menaiki podium. Selanjutnya, juara 2 dengan nilai ijazah terbaik
kelas 12 SMA Islam At-Tibyan diraih oleh Mujahiro. Kepadanya diperkenankan untuk menaiki podium. Juara pertama, nilai terbaik ijazah diraih oleh Syifa Khairum Hasanah. Kepadanya untuk menaiki podium. Kepada Ustazah Urfiah Esos diperkenankan untuk memberikan piagam berupa sertifikat dan piala. Kasih aplaus tepuk tangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, juara umum dari nilai terbaik kelas 10 sampai dengan kelas 11. Disatukan dari nilai kepondokan dan nilai kedinasan. Juara umum diraih oleh